Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya Mutiara Ramadhani akan mempresentasikan materi berjudul Komunikasi Pembangunan Strategi Pesan untuk Transformasi Sosial. Tema ini membahas bagaimana komunikasi tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai jembatan perubahan sosial menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Mengapa komunikasi pembangunan penting? Komunikasi pembangunan penting karena masih terdapat kesenjangan informasi. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum menerima pesan pembangunan secara efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat seringkali belum merata. Padahal, strategi komunikasi yang inklusif sangat diperlukan agar semua lapisan ikut berperan dalam proses pembangunan. Dan yang tak kalah penting, perubahan perilaku. Pesan yang dirancang dengan baik mampu mendorong masyarakat mengadopsi perilaku positif demi kesejahteraan bersama. Artinya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana komunikasi mampu mengubah pola pikir dan sikap masyarakat. Adapun konsep inti komunikasi pembangunan, yaitu secara konseptual, komunikasi pembangunan adalah proses pertukaran informasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada pesan, informasi atau ajakan perubahan yang harus jelas, relevan, dan mudah dipahami. Yang kedua, khalayak, masyarakat sebagai penerima aktif yang perlu dilibatkan bukan hanya menjadi objek. Yang ketiga, tujuan, peningkatan kualitas hidup dan partisipasi sosial ekonomi masyarakat. Ketiga unsur ini sangat terkait dan harus dikelola dengan strategi komunikasi yang kontekstual. Adapun data dan statistik pendukung, berdasarkan data BPS dan hasil penelitian bidang komunikasi, 68% masyarakat Indonesia memperoleh informasi pembangunan melalui media sosial. Namun, hanya 42% yang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan lokal. Menariknya, 85% masyarakat menyatakan masih percaya terhadap pesan dari pemerintah dan LSM. Artinya, peluang untuk memperkuat komunikasi pembangunan masih sangat besar, asal pesan dikemas dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Visualisasi lapangan. Temuan lapangan menunjukkan beberapa faktor penting. Yang pertama, ada disparitas informasi di daerah terpencil masih tinggi. Yang kedua, komunikasi tatap muka tetap menjadi media dominan. Yang ketiga, media digital belum menjangkau seluruh segmen masyarakat. Pemimpin lokal memiliki peran kunci dalam penyebaran pesan. Dari sini terlihat bahwa pendekatan komunikasi harus bersifat adaptif, menggabungkan teknologi digital dengan pendekatan intrapersonal yang berbasis komunikasi. Adapun studi kasus, yaitu kampanye kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh konkret, program komunikasi integrasi di Desa Sejahtera Jawa Barat pada tahun 2022 sampai 2024. Program ini dilakukan dalam 3 fase. Fase yang pertama, fase persiapan yang mencakup riset perilaku, nilai budaya, dan preferensi media lokal. Yang kedua, ada fase implementasi, melibatkan kader kesehatan, diskusi kelompok, dan kampanye multimedia berbasis budaya. Ketiga, fase evaluasi. Hasilnya sangat positif. Peningkatan 47% kunjungan pemeriksaan kesehatan dan 62% adopsi perilaku hidup sehat. Contoh ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berbasis riset dan lokalitas dapat membawa perubahan nyata. Analisis kritis, kesejahteraan teori dan realistis. Secara teori, komunikasi pembangunan diidealkan sebagai proses dua arah dengan umpan balik yang setara. Namun, realitasnya berbeda. Masih ada asimetri kekuasaan, keterbatasan akses, serta hambatan sosial, ekonomi, dan budaya. Implikasinya, strategi komunikasi harus kontekstual dan adaptif, menyesuaikan dengan dinamika sosial di lapangan, bukan sekedar meniru model komunikasi ideal dari teori. Adapun solusi dan strategi ke depan, ada 4 strategi utama yang dapat diterapkan. Yang pertama, pendekatan hibrida, mengombinasikan media tradisional dan digital sesuai konteks lokal. Yang kedua, pemberdayaan lokal, melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan influencer lokal sebagai agen perubahan. Yang ketiga, inovasi pesan,
menggunakan storytelling dan visual yang dekat dengan nilai budaya masyarakat. Keempat, monitoring berkelanjutan, menciptakan sistem feedback real-time agar strategi bisa disesuaikan secara dinamis. Dengan strategi ini, komunikasi pembangunan dapat menjadi proses yang lebih responsif dan berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi dari saya, sebagai kesimpulan, komunikasi pembangunan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan media yang strategis dan terintegrasi. Adapun rekomendasi tindak lanjut meliputi mendesain strategi berbasis data dan riset, memperkuat kapasitas komunikasi lokal, menggunakan teknologi sesuai kemampuan akses masyarakat, dan melakukan evaluasi serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menghidupkan partisipasi dan mempercepat transformasi sosial. Sebagai penutup, komunikasi pembangunan adalah jantung dari perubahan sosial. Tanpa komunikasi yang efektif, pembangunan hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas. Namun, dengan komunikasi yang partisipasif, setiap pesan dapat menggerakkan masyarakat menuju kesejahteraan bersama. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.